Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andri, Mbak Erli. Maaf nih mengganggu nih. Alhamdulillah saya bisa hadir di sini di tempat sanggarnya Mbak Erli ya. Dan ini tempat sang maestro nih. Luar biasa. Nah, ini cerita Mbak Erli sebagai cucunya Mimi Rasina ya. Akhirnya ternyata kan Mbak Erli yang sampai sekarang fokus ya ibaratnya menjalani kesenian topengnya gitu, dan sampai saat ini ya terus ya berjalan. Dan apa yang menjadi kuat di hati Mbak Erli gitu, untuk menekuni topeng ini? Ya baik, terima kasih Pak Dokter. Nah sebelumnya saya tadi sudah diperkenalkan sama Pak Dokter Andri. Saya sebagai pewaris dari Maestro Mimi Rasina. Kenapa? Apa dasarnya menjadi penguat? Karena gini, namanya juga ahli waris. Jadi ibaratnya kita mau tidak mau apa yang harus dijalankan para leluhur itu ya harus kita jalankan juga, karena kebetulan saya sendiri udah regenerasinya yang ke-11, karena udah panjang gitu. Zaman dulu aja mempertahankan keseniannya sampai mempertaruhkan nyawa. Nah, kita ini tinggal meneruskan dan melestarikan. Makanya tugas sekarang, ya intinya yang menjadi kuat saya adalah bukan karena diri sendiri, tapi dari dukungan juga, support juga. Jadi baik dari keluarga, dari masyarakat, dari para pengrajin, dari para anak-anak yang belajar, mama-mamahnya. Jadi seni budaya ini kan ibaratnya kita harus pertahankan. Jangan sampai nanti kebudayaan kita diambil orang baru merasakan ada yang mencuri gitu. Nah, setidaknya sebelum ada yang mencuri, sebelum ada yang mengklaim, lebih baik kita mempertahankannya terus gitu. Apalagi sekarang itu tidak susah ya untuk kita belajar melalui tradisi. Sekarang udah banyak media gitu kan. Tidak hanya langsung datang ke sanggar, bisa melalui media juga bisa digunakan. Dan juga ibaratnya kita sebagai seorang seni ya harus mau baik melestarikan, mempertahankan. Orang yang bukan orang seni ya setidaknya mencintai atau mengenal gitu. Setidaknya seperti itu. Jadi ibaratnya kalau bukan kita siapa lagi kan Pak, ibaratnya kita harus mau mempertahankan, mau meneruskan gitu, karena seni itu ibaratnya sudah apa ya, sudah melekatkan orang Indonesia itu kaya akan seni dan budayanya. Nah seperti itu. Nah, kita di Indramayu sendiri kan bupati kita yang baru ini Ibu Jelina kan sangat mensupport ya, sangat antusias di bidang seni. Jadi tidak hanya kita mempertahankan, tapi ada support yang lain yang di balik kita juga siapa aja yang mensupport kita, baik pemerintahannya, baik keluarga, masyarakat, ataupun anak-anak didik. Jadi kalau kita, saya pribadi sendiri tanpa mereka itu ya bukan saya, bukan siapa-siapa. Makanya kalau dukungan itu 100% kita dapatkan, insya Allah kita juga untuk mempertahankan, melestarikan itu ibaratnya melakukannya walaupun susah dikatakannya, tapi kita akan menjadi mudah gitu. Jadi ya intinya mah kita cintailah kesenian kita gitu. Nah, saya juga teringat ya Pak Dokter ya yang apa namanya, penari itu tidak harus sempurna gitu kayak penari itu tidak harus sempurna, penari itu orang matanya harus cantik, harus mulus, tapi saya pribadi memang tidak sesempurna orang yang dilihat. Nah, saya juga terima kasih buat Pak Dokter yang sudah memperkenalkan Dede Yesa. Yesa walaupun anaknya disabilitas, tapi semangatnya tinggi Pak. Semangatnya tinggi sekali dan luar biasa, bahkan sempat datang ke kita silaturahmi, keluarganya mengucapkan terima kasih banyak karena membangkitkan semangat. Tadinya minder karena beda dengan teman yang lainnya, karena sering pentas, sering ke apa ya, kita ajak-ajak mana-mana gitu, akhirnya punya keinginan untuk keluar dari rumah. Ya, terima kasih buat Pak Dokter lah sebelumnya. Saya malah terima kasih banyak nih. Ini kan saya kan melihat dari konten-kontennya Mbak Erli ya, ternyata di situ kan bukan hanya orang normal saja ya,
ternyata kan saat posisi sebelum ada yayasan juga udah banyak ya dari disabilitas yang lainnya ya. Betul. Saya kenapa Mbak Erli begitu yakin gitu kalau misalnya topeng ini bukan hanya untuk orang normal saja tadi kan, bisa untuk orang. Bisa. Jadi gini, untuk seni itu tidak ada yang nggak bisa. Jadi kita bisa melakukannya. Misalkan dulu saya juga sempat mengajar anak SLB ya, karena ada yang tunarungu, ada yang tunanetra. Nanti kita arahkan dia kemana. Misalkan kayak semacam kayak tidak bisa melihat atau ini nggak bisa melihat anaknya, tapi dia telinganya bisa mendengarkan ataupun bisa melihat, bisa mendengar tapi tidak bisa ngomong, kita arahkannya ke menari. Jadi bisa mendengarkan musik, bisa melihat orang bergerak, kita arahnya ke penari. Kalau yang mungkin tunanetra yang bisa melihat ya, kita arahnya bisa jadi ke semacam alat musik, karena musik bisa diraba. Nah itu. Jadi dulu tuh ada yang gendang. Jadi kalau gendang itu udah patokan ini jadi tangan udah kena. Yang penting letaknya kita harus Tahu ya. tahu di sini ini di sini. Nah ada yang bisa ngomong tapi nggak bisa melihat, sama seperti kasusnya bisa untuk vokal atau ya pokoknya macam-macam, atau bisa pelukis. Jadi diarahkannya masing-masing ya masing-masing. kemampuan Nah, ya. untuk Yesa sendiri karena dia hanya keterbatasannya di kaki, nggak pada kakinya, cuma dibantu dengan kaki palsu bisa berjalan lagi. Dia seperti orang normal, dia orang taunya, kalau orang yang nggak tahu Yesa secara keseluruhan, ya taunya kan sempurna dia, karena bisa jalan. Ya. Kecuali detail lihatnya kan. Nah, itu. Jadi kenapa saya yakin Yesa bisa seperti sama dengan teman lainnya, karena Yesa memang kalau dari dekat kelihatan, tapi kalau jauh kan biasa. Nah, saya lihat di YouTube juga ya, di medsos ya, karena udah di medsos ya. Mbak Eli pernah ke luar negeri, itu kan bukan dengan misi yang bebas, dengan misi dengan topengnya kan. Itu terpikir nggak saat itu kok bisa nyampe ke luar negeri? Asal muasalnya gimana bisa ke luar negeri? Ya, jadi saya sendiri kenapa dengan topeng aja bisa ke luar negeri. Jadi dulu kan Mimilas ini juga sebelum saya juga karena diangkat sama ini ya, saya juga terima kasih juga buat Pak Indo, Pak Toto yang sudah mengangkat Mimilas ini kembali, yang sempat vakum 20 tahun tidak menari topeng, tapi sekarang mau menari lagi dan membangkitkan semangat Mimirasinal almarhum, sehingga bisa mewariskan ilmunya ke anak cucunya lagi gitu kan ya. Karena dulu juga Mimirasinal memang sering ke luar negeri, nah dengan link beliau. Nah akhirnya saya secara pewarisnya ya, saya juga pasti kan orang tahu kenal siapa nanti pewarisnya, jadi kita juga punya link lagi gitu. Tidak hanya dengan cara kita pentas dengan teman. Misalnya saya punya teman orang luar negeri datang ke sini, kita punya link teman. Akhirnya Mbak ayo kita ke luar negeri, oke siap. Atau diplomasi, atau biasanya Agustus yang kenegaraan ke Eropa, ke Thailand, ke mana gitu. Ya itu bisa, karena saya sendiri memang Mimirasin itu sudah punya penganugerahan Mahatma ini ya. Jadi udah ada anugerah dari presiden bahwa kita itu sudah masuk diakui oleh negara. Nah itu jadi orang tahu Maestro Mimirasin itu udah tercatat di kenegaraan. Nah, akhirnya kadang kalau diplomasi kenegaraan pasti dibawa seperti itu karena udah tercatat. Nah selain itu ya link ada link teman, ada link karena suka melihat kayak misalnya di medsos bisa menghubungi kita. Jadi lama kelamaan ya banyak. Nah saya sendiri memang awalnya tidak terpikirkan saya harus fokus ke luar negeri, emang itu hanya mengalir dengan sendirinya. Tadinya saya hanya tugasnya berpikirnya meneruskan mewarisi warisannya Mimirasinal, meneruskan, melestarikan, tapi itu kalau ke luar negeri adalah bonus gitu ya. Jadi ibarat kata mah kita berkarir gitu, ada bonus, ada yang tersendiri gitu selain kita mempertahankan, tapi ada bonus nih juga pentasnya di sini. Itu adalah bagian ya itulah ibaratnya
ada kebahagiaan yang nggak bisa terungkapkan itu. Wah, saya bisa memperkenalkan ke negara lain nih, nggak hanya di Indonesia, bisa ke luar negeri gitu. Ya lama kelamaan karena udah sering banyaknya link akhirnya ya kita kayak ini aja sering bolak balik ke luar negeri itu kayak semuanya saudara sendiri gitu. Nah, ini kan kita kan Mbak Erli kan saat posisi COVID ya, pandemi ya. Itu kan kita, kalau kami ya mungkin ya tidak semuanya bisa terpikirkan ya. Tapi saat itu Mbak Erli bisa pikirkan, bisa menyampaikan lewat medsos ya. Ya ibaratnya lewat bikin-bikin konten gitu kan. Itu kan ya luar biasa ya. Saat itu tuh apa? Mungkin kayaknya langkah tarian topeng tidak boleh berhenti gitu ya, atau gimana? Kok bisa ada ide-ide itu? Ya, kalau seniman itu kan biasanya ide-ide kreatif kan nggak berhenti kayak semacam COVID, kita harus berhenti aktivitas. Kalau seniman itu kan ada ide-ide kreatif yang harus diungkapkan, harus dilaksanakan gitu. Jadi awalnya juga kita memang ada sedikit kesusahan awal-awal COVID, sampai semuanya disawangin karena kan nggak ada yang nabuh gamelan. Sanggar juga sepi, nggak ada orang yang datang, nggak ada yang menari. Ya kita berpikir, otak kita harus berpikir ini gimana caranya kita tuh masih bisa bertahan dengan kesenian kita. Makanya pas pertama kali kita mengadakan virtual, awalnya sih lagi bersih-bersih sanggar gitu, bersih-bersih gamelan karena banyak sawang-sawangnya kita bersihin. Akhirnya ada tumpukan-tumpukan gamelan, bagus juga nih buat kita bikin konten untuk menari, ibaratnya bukan rasa penolakan bukan, tapi ada rasa sesuatu yang harus kita ungkapkan gitu lewat medianya adalah menari gitu. Akhirnya kita pertama seperti itu, akhirnya banyak yang tertarik gitu kan, dari ada sponsor yang masuk, ada yang akhirnya ya udah kita laksanakan setiap malam minggu gitu kan, karena saking serunya, asiknya, akhirnya banyak yang ngasih sponsor apa, ya udah kita kan seneng gitu ya, seru-seruan. Sekarang masih tetap berjalan apa nambah sibuk aja? Kalau sekarang udah sibuk banget jadi untuk virtual, karena saya lihat nggak muncul lagi. Kalau sekarang mah udah mulai nggak virtual, udah mulai udah mulai datang gitu ke tempat-tempat atau pertunjukan gitu, udah mulai kita pentas langsung ke orangnya gitu. Tapi kita juga kan, karena saya juga punya YouTube sendiri, pasti ada konten-konten yang cuma untuk sekarang karena lagi sibuk menyediakan para kostum hari jadi para penari, ya mau nggak mau kita juga mungkin konten hanya sebagian kita masukkan, atau yang namanya juga konten kan harus ada proses editingnya atau cara live gitu kan, bisa terjadi itu waktu ya. Itu waktu. Gitu. Saya luar biasa kagum karena terus ada ide-ide kreatifnya, dan itu tambah disadarin saya orang kesehatan juga. Akhirnya oh iya, ternyata kita juga harus menyampaikan tentang kesehatan. Ya kan, bukan hanya untuk sebagai orientasi ke pemberian jasa saja. Jadi sebenarnya ada pertolongan pertama yang bisa dikerjakan oleh masyarakat. Betul. Ya intinya mah di seni kesenian atau di kesehatan itu ya semuanya juga sama, jadi ada trik-trik tersendiri supaya orang tuh tertarik. Ya misalnya kesehatan tertariknya di apa, atau kesenian tertariknya di apa, kemasannya gitu kan, atau untuk promosinya kesehatan di apanya nih biar orang tertarik, kita juga di sini apanya, karena pasti kesinambungan. Dan kebetulan Pak, sekolah seni itu sama dengan sekolah kedokteran, mahalnya sama. Alat-alatnya. Ya udah, cukup itu aja. Dan sekali lagi terima kasih Mbak Erli dengan waktunya. Boleh di-share Mbak Erli? Oke, boleh. Jangan lupa ya, hari jadi Indramayu hadir di Indramayu. Indramayu bermartabat. Terima kasih.